Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara terbaru kami ya, bincang-bincang ngobrol bareng bersama Ustadz Mas'ud, Qari Internasional X Az-Zulfa. Sebelum kita ngobrol bersama beliau, akan saya bacakan dulu profil beliau. Nama Ustadz Muhammad Mas'ud Sahad. Beliau diamanai sebagai kepala sekolah SMP Tahfidz Ma'had Yasin dan dosen Fakultas Tarbiyah YAIN Kudus. Ya, sangat membanggakan. Ini beliau adalah teman lama dan saat ini bisa berbincang-bincang di acara ngobrol bareng. Langsung ke beliau. Lebih afdolnya beliau memperkenalkan diri, biografi beliau. Monggo Kang Mas'ud. Kang Mas'ud monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menyapa para pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di manapun semuanya berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Saya diundang oleh kawan lama saya, sekaligus dulu pernah menjadi adik kelas saya waktu di perguruan Islam Mathalul Falah, alhamdulillah, yaitu Kang Munif ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya dan juga Kang Munif dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga pada kesempatan malam hari ini insyaallah beberapa menit atau jam ke depan ya kita akan ngobrol bareng, terkait dengan ya apa-apalah nanti yang perlu diperbincangkan. Dan kedua kalinya salawat serta salam selalu kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Terkait apa yang sudah ditanyakan oleh Kang Munif ya, biografi ya, sebetulnya belum pantas ya untuk menyandang level apa biografi. Ya, biodata ya, biodata wae lah. Iya. Iki ngobrol enaknya bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Ya Indonesia lah ya, Indonesia, biar ya, semuanya nanti bisa memahami dengan baik. Siap. Kalaupun ada yang apa namanya ya sedikit bahasa Jawa nanti bisa diterjemahkan ditranslate ya. Translate di sini loh ya. Iya. Nanti translate di sini nanti. Translate di sini. Ya baik, nama tadi sudah disebutkan oleh Kang Munif ya, nama saya Muhammad Mas'ud. Iya. Ya, dulu dikenal ya Kang Mas'ud gitu saja. Akan tetapi berkembangnya waktu saya menggunakan marga Syahad. Ya. Sekaligus ini saya sampaikan di sini ya, kenapa marga Syahad ada di nama saya gitu ya. Jadi marga Syahad itu sebetulnya berasal dari Mesir. Ya. Karena saya mengidolakan seorang qari dari Mesir namanya Syekh Mahmud Syahad Muhammad Anwar. Ya. Beliau putra dari Syekh Syahad Anwar. Alhamdulillah. Beliau juga adik dari Syekh Anwar Syahad. Nah, jadi nama Anwar, nama Syahad itu dibolak-balik gitu. Nah, maka qari ini sangat menginspirasi saya sehingga marga Syahad ini saya pakai. Sehingga
apa namanya, ada semacam kemiripan ya, Mas'ud Syahad dan Mahmud Syahad gitu. Ya, secara arti berbeda, akan tetapi secara sighat ya. Sighat kalau dalam ilmu sharafnya itu sighatnya isim maf'ul ya. Mas'ud dan Mahmud itu sama. Maf'ul. Ya, maf'ul. Nah, sighatnya isim maf'ulun ya, betul. Maf'ulun. Maka sekarang saya lebih dikenal oleh teman-teman dan juga masyarakat Jawa Tengah, terlebih meluas lagi di Republik Indonesia ya, bahkan sampai ke luar negeri saya sudah dikenal dengan nama Mas'ud Syahad gitu ya. Bahkan insyaallah. Ya, bahkan ada yang mengatakan ya saya ya selain mirip apa ya, ya bagian daripada dzurriyah ya, keluarga. Iya, tapi saya jawab tidak, saya asli orang Indonesia dan Syekh Mahmud adalah orang Mesir. Ya, jadi itu sekilas tentang nama saya, Muhammad Mas'ud. Ya, ditambahi ada syahadnya. Saya lahir di kota Kretek ya. Saya lahir di kota Kudus. Saya lahir tanggal 25 Desember tahun 90. Jadi umurnya berapa ini? Sekarang saya 30 tahun ya, masih muda sekali ya. Kacak setahun ya. Iya, terpaut setahun sama Kang Munif nih katanya ya. Terkait pendidikan, saya Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah dari Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus ya. Setelah itu melanjutkan ke madrasah aliyahnya di Perguruan Islam Mathali'ul Falah, Kajen Margoyo Sopati ya. Dan pesantren saya dulu di daerah Cebolek ya, namanya Al-Ma'had Al-Ainayah Cebolek Margoyo Sopati, dan kebetulan yang mempunyai pondok pesantren adalah masih family ya, yaitu Pak D saya ya, paman saya, Pak D saya yang apa namanya dulu asli orang Kudus tapi dapat Cebolek gitu ya, namanya Pak D Rif'an Nawawi ya, almarhum al-maghfur lah ya. Selanjutnya saya melanjutkan ke perguruan tinggi di sebuah universitas yang luar biasa menurut saya, yaitu Unisula, Universitas Islam Sultan Agung ya. Unisula. Saya menempuh pendidikan S1 dan S2 sekaligus di Universitas Islam Sultan Agung. Dan selanjutnya saya diamanai, tadi sudah dibacakan di awal, saya diamanai menjadi kepala SMP Tahfidz Ma'had Yasin di Kudus. Tadi dikatakan di Dawe, saya asli orang Dawe tapi lokasi pesantrennya SMP-nya di Mbae. Oh, ya. Di Mbae ya, bukan ya, Dawenya. Di Mbae ya. Jadi Mbae perbatasan apa namanya sama Dawe gitu. Tapi lokasinya dekat dari rumah saya, kurang lebih 1,5 kilo lah ya. Selain itu saya juga diamanai mendapatkan jam ngajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus ya baru saja sih, belum ada 2 tahun ya, pokoknya 1 tahunan inilah ya sekilas tentang profil saya ya, seperti itu Kang Munif. Dari profil Kang Mas'ud yang sudah disampaikan, dzurriyahnya Kang Mas'ud kebanyakan ada di Kajen juga ya, sekitar Kajen ya. Iya, alhamdulillah. Saya bukan keturunan dari kiai, akan tetapi kalau ditelusuri ya ada lah ya. Ada ya, karena mbah saya, buyut saya yang jalur Mbah Putri itu konon ya termasuk tokoh agama ya kiai lah gitu ya. Cuma dari beberapa menurut generasi keberapa itu tiba ke bapak dan ibu saya ini seakan-akan kayak terputus gitu ya. Tapi secara umum keluarga saya banyak ya kiai-kiai lah ya. Alhamdulillah. Kalau di Kajen yang masih dekat, famili saya yang masih dekat, keluarga besar
Pondok Pesantren Salafiyah. Ya. Jadi Salafiyah ini masih dekat sekali dengan nasab ya di keluarga saya. Nah, jadi kalau Kiai Fakih Salafiyah itu juga Kiai Ajib ya, itu sepupu dengan simbah putri saya. Nah, kalau yang saya mondok di Cebolek itu Pak D saya sepupu dari ibu saya. Kalau Salafiyah itu sepupu dari simbah saya. Jadi keluarga di Kajen dan di Cebolek ada semua, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi termasuk zuriyahnya seorang kiai ya. Tidak heranlah kalau sekarang Kang Mas'ud itu ya diamanai sebagai kepala tahfidz dan pengasuh pondok. Masya Allah ya, subhanallah. Semoga kapan-kapan kapan-kapan kalau sudah punya keturunan bisa dipondokkan di sana. Amin. Ya. Ini kan podcast atau ngobrol ya. Ini konsumsinya kok belum keluar, ini gimana ini? Gimana ini Kang? Ini tim dari kru ARC Azulfa. Ini walaupun teman lama itu kita harus menghargai loh. Wah, salaman dulu ah. Iya, batin. Ya. Manu batin ya, Mas. Wah, Masya Allah. Dada karo mae ya, karo pae. Ya. Wah, di situ aja. Malah kayak gini. Nggih. Matur suwun ya. Matur suwun. Ya, matur nuwun. Intermezzo Kang Mas'ud ya. Oke, siap. Langsung lanjut ke tema kita ya. Jadi tema kita ini adalah ngobrol bareng ya. Jadi tidak cuma sekilas tentang profil Kang Mas'ud, jadi nanti juga berkaitan dengan dulunya Kang Mas'ud itu terkenal di dunia sholawatan juga, terus sekarang juga masyhur di dunia qari ya. Alhamdulillah. Langsung saja Kang Mas'ud. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah kita saring ya. Kalau kita masukkan ke pertanyaan ini semua, wah sampai pagi mungkin ya. Ya, kita masuk. Ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari kami. Ya, ini kan di channel kami ya. Ini channel ARC ya. Sebelumnya mau minta tolong jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya ya sebelum kita melanjutkan ke perbincangan ya. Pertanyaan pertama dari teman-teman ini, siapa sih itu Kang Mas'ud? Nah, mesti kan siapa sih Kang Mas'ud itu? Siapa sih Kang Mas'ud itu? Nah, Kang Mas'ud ya tadi sudah dijelaskan ya. Kang Mas'ud itu wonge yo koyo ngene iku wau. Sudah dijelaskan di profil juga ada tadi. Seperti itu profil, nasab, dan kegiatan beliau. Nah, kita langsung lagi masuk. Ini masuk ke dunia persolawatan dan qori ya. Awal mula kenal dengan dunia persolawatan itu kapan? Nah, bisa disampaikan, bisa dijelaskan, semoga. Baik, sebetulnya di tarik suara sholawat ya, terutama di sini saya mulai kecil. Mulai kecil umur kalau umur saya lupa, ya sekitar di bangku kelas 2 ibtidaiyah. Masih kecil. Iya, masih kecil. Saya sudah diajak Pak Lek saya, namanya Pak Lek Fatoni ya, dan juga ada seniornya lagi di desa saya Cendono sana itu namanya Kang Haji Sofa. Tapi bukan Kang Sofa Al Mubarak, bukan. Oh, Kang Sofa. Yang dulu pernah itu ya duet. Iya betul. Iya betul. Kang Haji Sofa Abdus Somad namanya. Itu waktu saya di bangku kelas 2 ibtidaiyah itu sudah diajak
ke solawat. Rebana klasik lah, ya, solawatan bareng gitu. Suaranya masih kecil gitu ya. Saya ingat betul, memori saya masih ingat ketika itu saya sering diajak kemana-mana untuk terbangan oleh Jawane ya. Terbangan gitu. Setelah itu saya sampai umur atau di kelas 3 sanawiyah di Cendono sana ya, lulus sanawi itu saya langsung mondok ke Kajen ya. Saya di di Matolek ya. Sekolah saya di Kajen di Matolek Ulfalah dan mondok saya tadi di Cebolek itu. Itu sekitar tahun 2006. Ya 2006 saya masuk Diniyah Wusta. Ya. Berhubung pondok saya itu di Cebolek, saya itu justru dekat dengan madrasah I'anatul Thalibin atau ITB. Dikenal ITB itu ya. Maka teman-teman saya itu yang pertama kali mengajak saya terbangan waktu di pondok itu ya anak-anak ITB. Ya, bukan anak Matolek. Karena saya masih belum dikenal, ya, pada waktu itu belum dikenal oleh teman-teman yang ada di Matolek. Ya, sehingga ketika saya tampil di berbagai event lomba, ya, pernah itu lomba rebana di Kajen, di Masjid Kajen. Nah, itu saya mewakili ITB justru. Diajak teman-teman ITB. Nah, setelah itu malah juara 1. Alhamdulillah. Ya. Malah juara 1 yang rebana dari Matolek malah. Ya. Dari Matolek itu pasti ketemunya kan sama-sama teman-teman teman lama kan ya. Kang Azulfa juga ya. Iya, jadi sebelum Azulfa ya. Nah, sebelum Azulfa ketika kita masih di bangku sekolah kan. Lah, disitulah mulai kenal dengan teman-teman yang dari Matolek gitu. Sehingga setelah kenal itu terus saya direkrut oleh Matolek. Ya, gitu. Az-Zihaf ya. Ya, Az-Zihaf itu. Ya, sehingga terus berkembang teman-teman lulus dan nanti ada ya mungkin ada. Nggak usah banyak-banyak ceritanya. Oke, ya. siap. Oke, dah. Tadi itu awal mula kenal dengan dunia perselawatan ya. Jadi kelas 2 ibtidak. Ya, kalau saya itu kelas 4-3 lah. Hampir sama ya. Yo hitungannya ya nasibnya yang beda ya itu tadi awal mula Kang Mas'ud kenal di dunia persolawatan ya. Sampai beliau juga pernah ikut festival ya. Jadi pertama festival itu di Masjid Kajen ya. Iya betul. Jadi lawannya itu Bolo Dewi. Iya. Lawannya Bolo Dewi. Juara 1 terus roh apik wah iki direkrut cocok iki. Ya. Itu tadi awal mula Kang Mas'ud kenal dunia persolawatan. Ya, kita langsung saja awal mula Kang Mas'ud kenal dunia qari. Itu sejak kapan? Kok dari dunia tarik suara terus langsung ke dunia qari ya? Atau dulu pernah belajar waktu kecil atau gimana? Ya, banyak sekali pertanyaan itu. Tidak hanya Kang Munif ya. Jadi teman-teman di luar acara ini itu ya. Itu banyak sekali yang menanyakan. Waktu saya mulai kenal tilawah itu kapan? Banyak yang mengira mulai dari kecil juga Kang Munif. Di sini saya sampaikan di channel YouTube ARC ini ya. Saya sampaikan ya. Harus. Jadi mulai saya kenal tilawah itu